Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutiazimi dengan NIM 12400510500117. Saya dari kelas 1D dengan mata kuliah Pendidikan Akhlak yang diajarkan oleh dosen Bapak Dr. Abdul Ghafur MA. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sekaligus menjelaskan materi bab 7, yakni akhlak kepada sesama satu, hak dan kewajiban orang tua dan anak. Namun saat ini saya akan membahas salah satu materi yang ada di bab 7, yaitu birrul walidain. Sebelumnya, apa teman-teman semua sudah tahu apa itu birrul walidain? Jika belum, maka saya akan menjelaskan pada materi kali ini. Langsung saja, Islam merupakan agama yang sangat menghargai kedudukan kepada orang yang lebih tua. Kewajiban setiap anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Berbakti kepada orang yang lebih tua dan memiliki banyak sekali keutamaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari buku tafsir Maudu'i Sosial terbitan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin, kata birrul berasal dari albir yang artinya kebaikan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, albir adalah baiknya akhlak. Hadis riwayat Muslim nomor 1794. Sementara itu, al-walidain artinya adalah kedua orang tua, sehingga birrul walidain berarti berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Birrul walidain mencakup segala bentuk penghormatan, ketaatan, kasih sayang, dan perhatian terhadap kedua orang tua, baik secara fisik maupun emosional atau sikap. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat mulia dan dianjurkan, bahkan dianggap sebagai kewajiban dalam beragama. Dalam dalil birrul walidain dalam agama Islam, Allah SWT secara langsung mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini diungkapkan dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang di antaranya atau keduanya sampai berusia yang lanjut, dalam kata arti sudah tua renta, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah keduanya dengan perkataan yang baik dan sopan. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan perbuatan mulia dan sangat disukai oleh Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa keutamaan birrul walidain. Yang pertama, 1. Ridho Allah, sama hal dengannya ridho orang tua. Dikutip dari buku Tuntunan Lengkap 99 Sholat Sunnah Super Komplit karya Ibnu Watiniyah, berbakti kepada kedua orang tua dianggap sebagai ladang yang sangat subur, yang sangat berpeluang, dan juga berharga. Berbakti kepada orang tua akan mendapatkan banyak sekali pahala dari Allah SWT. Selepas itu juga, ridha Allah SWT merupakan tujuan utama bagi setiap muslim.
Salah satu kunci utama untuk meraihnya adalah dengan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut: ridho robba fi ridho walid wasakhatu robbi fi sakhati walid, yang artinya ridho Rabb tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang kedua, Allah memudahkan rezekinya. Salah satu keutamaan birrul walidain adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi An Ansi bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yumaddalahu fi umrihi wa an yuzadalahu fi rizkihi falyabbaru walidayhi wal yasir rahimahu. Artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya serta ditambahkan dari rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya serta menyambung tali silaturahmi dari kerabat keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang ketiga tuh masuk surga melalui pintu pertengahan. Surga merupakan tempat yang diimpikan oleh setiap umat muslim yang ada di dunia ini. Salah satu cara untuk memasuki surga adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walidu awsat awabi jannah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab au ihfazhu. Yang artinya, orang tua adalah pintu surga yang paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Serta ada contoh-contoh perilaku yang mungkin Anda semua ini lakukan pada kegiatan sehari-hari, namun Anda tidak tahu bahwa itu ada contoh perilaku berbakti. Contoh perilaku berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban untuk menjadi birrul walidain atau berbuat bakti. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Yang pertama, Anda menyapa dan menyampaikan salam dengan hormat, berbicara dengan lemah lembut dan sopan, mendengarkan nasihat dan arahan dari kedua orang tua dengan penuh perhatian. Selanjutnya, Anda membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh oleh kedua orang tua. Ya, yang dalam arti Anda itu peka terhadap lingkungan rumah. Jika orang tua Anda belum bisa mengurus rumah, mungkin Anda sekalian bisa membantunya untuk mengurangi rasa beban terhadap keduanya. Selanjutnya, mempertahankan reputasi keluarga di masyarakat. Apalagi yang keluarga sudah dikenal oleh masyarakat, entah dari apapun itu, Anda sebagai anak harus menjaga kehormatan kedua orang tua Anda agar tidak dinilai buruk oleh masyarakat sekitar Anda. Selanjutnya, selalu mendoakan kesehatan dan keselamatan untuk keduanya. Dan ada pula menyempatkan waktu untuk bercengkerama dan berbincang dengan orang tua, agar hal ini dapat terjadi agar tidak terjadi perdebatan di antara anak dan orang tua, serta agar orang tua juga lebih paham dengan sikap anak dan apa yang anak mau dikasih oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, membantu orang tua yang sedang sakit atau membutuhkan bantuan. Entah kita sebagai anak membelikan obat untuk menyembuhkannya atau membawanya berobat. Selanjutnya adalah menjalankan amanah dan wasiat kedua orang tua.
sebelum kedua orang tua Anda meninggal, wafat, atau menitipkan sesuatu kepada kita, maka kita sebagai anak menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Itulah materi dari bab 7. Inti yang bisa kita ambil dari materi ini adalah duniamu tidak akan pernah sama lagi saat kedua orang tuamu pergi. Dan kamu akan sadar mereka tidak akan pernah kembali dan mereka tidak akan abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.